Sampai melihat kalung giok wanita itu jatuh. Barulah gadis itu menyadari bahwa wanita yang diperlakukan kasar itu adalah ibu kandungnya. Segera ia mengakui ibunya. Wanita itu langsung menangis haru. Karena ia mengira putrinya sudah lama meninggal. Ternyata 20 tahun yang lalu. Suaminya ingin menjual putrinya untuk membayar hutang judi. Wanita itu secara tidak sengaja membunuh suaminya untuk melindungi putrinya. Lalu meninggalkan setengah giok untuknya sebagai penebusan dosa. Dan gadis kecil itu diusir dari rumah. Dia bertemu dengan seorang CEO wanita yang baru saja kehilangan putrinya. Karena gadis itu mirip dengan putri CEO wanita tersebut. Dan karena dia ketakutan hingga kehilangan ingatannya. CEO wanita itu mengadopsi gadis itu sebagai putrinya sendiri. Hingga 20 tahun kemudian, ketika CEO wanita itu sakit keras, dia menceritakan kebenarannya kepada gadis itu. Memberikan setengah giok kepadanya. Biarkan dia mencari ibu kandungnya. Gadis itu akhirnya sampai di kampung halamannya. Dia bertemu ibunya yang baru keluar dari penjara dan sedang dianiaya. Namun, paman keduanya tidak mau membiarkan wanita itu pergi. Gadis itu mengungkapkan identitasnya sebagai CEO. Dan menelepon asistennya. Tetapi paman keduanya tidak percaya. Asisten, aku baru saja bertemu dengannya hari ini. Sedang mengurus urusan besar untuk Tuan Ding. Saya rasa dia sedang menelepon pacar kecilnya. Biarkan dia datang untuk menyelamatkanmu. Shen Xiao, bisakah kamu datang? 10 menit lagi. Saya rasa dalam 10 menit, kamu yang akan berlutut memohon padaku. Yui Wei setidaknya keponakanmu sendiri. Apa kamu tidak bisa membiarkannya pergi? Jangan sok berhubungan denganku. Dia adalah anak seorang pembunuh. Apakah dia pantas menjadi keponakanku? Segera minta maaf pada saya. Jangan sentuh ibuku. Sialan. Gadis jalang, sepertinya kamu belum pernah dipukuli. Tidak tahu rasanya sakit. Hari ini, aku akan mengajar kau dan ibumu. Lepaskan. Aku tidak takut. Hari ini juga, aku akan membunuhmu. Jalang kecil. Jangan pukul aku. Anakku. Minggirlah. Kali ini, ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Sekarang juga, aku akan mengirimmu ke neraka. Saat itu telepon paman kedua berdering. Karena orang yang membeli biji telah datang. Dia perlu pergi untuk mengurus pemuatan. Itulah sebabnya dia memberi kesempatan kepada keduanya untuk pergi. Setelah dia pergi, asisten baru datang. Namun gadis itu tidak membiarkannya bertindak terburu-buru. Karena dia mendengar isi telepon paman kedua. Mencurigai paman kedua sedang menunggu penjualan biji. Dia pun menyamar sebagai pekerja dan datang ke tambang. Namun, dia justru dibuli oleh paman kedua. Gadis itu terpaksa bersabar untuk mencari bukti. Akhirnya waktu makan pun tiba. Namun, paman kedua kembali mencari masalah. Dia menjatuhkan mangkuk nasi gadis itu. Aduh. Kita di tambang ini, makanannya dihitung per orang setiap hari. Setiap orang hanya mendapat 1 porsi. Kau mengambil porsi tambahan. Lalu orang lain makan apa? Bagaimana bisa tidak cukup? Kau kan masih baru. Banyak hal yang belum kau ketahui. Para pekerja sangat lelah setelah bekerja seharian. Porsi makannya juga besar. Apalagi ini memang aturan di sini. Saya sebagai karyawan lama. Ada yang mengingatkan. Tapi. Kalau ingin makan, itu juga boleh. Ambil dan makan saja. Kalau tidak, sayang sekali makanan enak ini terbuang, Yang Haiyang. Jangan berlebihan. Banyak orang di dunia ini yang tidak punya makanan. Nasi ini jatuh ke tanah. Lalu bagaimana kalau diangkat dan dimakan? Ya begitulah. Banyak sekali anak-anak di dunia ini yang tidak punya makanan. Kamu masih membuang-buang makanan. Ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga tidak menghargai para pekerja. Cepat makan. Benar. Jangan harap bisa pergi sebelum habis. Bagaimana kalau aku tidak mau makan? Mau tidak mau, harus makan. Makan. Anak haram seperti kau, yang lahir dari pembunuh, hanya pantas makan seperti anjing di tanah. Tidak takut asisten Shen akan mendapat masalah darimu? Kau itu pembunuh. Kau pikir asisten Shen akan membantumu? Lagi pula di sini, akulah yang berkuasa. Bukan hanya asisten Shen. Kalaupun presiden datang, mau naga mau harimau, harus tetap tunduk padaku. Di tempat kita ini, Kak Yang itu memang brengsek. Kak Yang menyuruhmu pergi, terserah. Biarkan dia pergi. Kau ini sebenarnya siapa sih? Jangan bilang Kak Yang menyuruhmu makan yang jatuh di tanah. Meskipun Kak Yang menyuruhmu makan kotoran. Kau harus memakannya sambil tersenyum. Tiba-tiba, ada banyak mobil kosong yang datang. Paman kedua baru saja membawa orang pergi. Gadis itu ingat, hari ini jelas bukan hari pengiriman. Jadi dia langsung menyadari kesempatan itu datang. Malam itu dia diam-diam kembali ke tambang.
Dia memotret bukti penjualan ilegal. Namun, dia ketahuan karena lampu kilat ponselnya. Langsung dipaksa digesek di tanah. Saat itu, ibu yang menunggu anaknya pulang malah datang untuk menyelamatkan putrinya. Namun keduanya malah digantung di alat penggali besar. Kan suka merekam diam-diam? Sekarang coba rekam saja. Lepaskan Yue Wei. Tinggalkan aku di sini. Kalian berdua menjijikan. Tidak ada yang bisa lari. Batu ini tidak hanya bisa dijual, tapi juga bisa dimainkan. Ah, MA. Kalian ngapain bengong? Ayo main bareng. Hehehe. Ini adalah gigi bawah dari pembunuh dan pengkhianat. Kalau kau tidak melepaskanku sekarang juga, hanya setengah jam lagi, video yang kuambil akan kuunggah ke internet. Dengan keadaanmu seperti ini, dengan apa kau akan mengunggahnya? Aku sudah menyetel pengunggah otomatis di ponselku. Hanya setengah jam lagi, video yang kuambil akan otomatis terunggah ke internet. Wanita itu cukup licik. Cepat lepaskan aku dan ibuku. Biarkan ibuku pergi dulu. Baru aku akan menghapus videonya. Ibu tidak bisa meninggalkanmu. Bu, tenang saja. Dia akan menghapus video itu. Dia tidak akan menyakitiku. Sial. Turunkan dia dulu. Hapus videonya baru bicara. Yue, kamu suruh ibuku pergi sekarang juga. Aku akan hapus videonya. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena video kunci sudah tersebar. Kalau sampai Presiden Direktur Jingxi melihatnya, kalian semua akan dipenjara. Kayang, video ini sama sekali tidak boleh dia sebarkan. Kalau tidak, kita semua akan selesai. Iya, Kak Yang. Ibu saya baru saja didiagnosis kanker. Istri saya juga penyandang disabilitas. Kau tahu, seluruh keluargaku hanya mengandalkan aku sendiri. Baiklah, suruh wanita ini pergi sekarang juga. Kamu tetap di sini dan hapus videonya. Tidak, Ibu. Ibu sudah pernah kehilanganmu sekali. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Ibu, sekarang juga, cari asisten Shen. Hanya jika asisten Shen datang, barulah yang berani berhenti bertindak. Tapi ibu khawatir terjadi sesuatu padamu. Tenang saja, Bu. Aku punya kelemahannya. Dia tidak berani bertindak sendiri. Jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama lagi, siapapun tidak akan bisa pergi. Yao hai Yao, kau tidak boleh mengganggu mereka lagi. Kau pergi saja. Gadis itu segera memberi isyarat kepada ibunya. Wanita itu buru-buru pergi. Dia berlari untuk mencari bantuan dari asistennya. Sementara di sisi lain, paman kedua menyuruh orang untuk menemukan ponsel gadis itu. Namun, mereka menemukan gadis itu tidak mengatur pengiriman otomatis. Dia pun langsung marah besar. Pada saat itu, pembeli yang menunggu tidak sabar dan datang. Tiangge, kenapa kamu datang langsung? Bukankah saya sudah menunggu bantuanmu lama banget? Apa yang terjadi? Bukan karena anak nakal ini yang merekam video dan mau lapor polisi. Saya sibuk menangani masalah anak nakal ini, jadi terlambat. Kamu itu pembeli yang dihubungi oleh Yang Haiyang? Lalu, apakah kamu tahu bahwa daerah tambang ini sudah diambil alih oleh grup Ding? Tidak ada yang boleh menjual batuan tambang ini. Kamu yang hanya memindahkan batu di tambang. Tahu apa kamu? Harga biji dari grup Ding sangat tinggi. Tahukah kamu berapa biaya saya untuk membeli kembali dengan harga asli? Saya adalah seorang pebisnis. Keuntungan adalah yang paling penting. Harga dari grup Ding juga berada dalam rentang keuntungan yang wajar. Karena kalian sudah menandatangani kontrak. Harus mematuhi. Kalau kamu merasa mahal, kamu tidak perlu membeli. Aku bukannya tidak mau membayar. Hanya saja membuat grup Ding sedikit lebih sedikit keuntungan. Lagi pula, perusahaan mereka sangat besar. Tidak kekurangan sedikit uang itu. Sedikit lebih sedikit keuntungan, apa masalahnya? Mereka setiap hari kerja keras. Bekerja keras. Bekerja keras sekali. Hanya sedikit ini, cukup untuk siapa? Sekarang cuaca juga sangat panas. Seandainya bukan kami yang memindahkan batu untuk mereka. Bisakah tambang mereka beroperasi? Ini bukan masalah banyak atau sedikitnya uang. Jika kalian keberatan dengan gaji, kalian bisa menyampaikannya. Dan bukan melakukan hal-hal ilegal di sini. Orang-orang kaya ini, semua pada seperti vampire. Tidak ingin memberikan sepeser pun. Lalu ngapain memberikan gaji? Lagi pula itu bukan uangmu. Kurangi makan lobak, kurangi khawatir. Hanya dengan bekerja di perusahaan besar kamu punya masa depan. Kalian bersama Liang Haiyang hanya akan menghancurkan masa depan kalian sendiri. Liang Haiyang, batu ini, kau jual atau tidak? Jika kau tidak menjualnya, aku akan mencari pembeli lain. Jika kau tidak menjualnya, aku akan mencari pembeli lain. Jual. Jual. Jual, kakak. Jangan terima tawaran wanita murahan itu. Sekarang aku adalah bawahanmu. Cepat muat. Pastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.
Sebaiknya jangan sampai kau menyelesaikan masalah ini sendiri. Nanti kalau terjadi masalah, kau juga akan menanggung akibatnya. Iya. Masih bengong ngapain? Cepat muat. Jangan pindahkan, ini adalah tambang offline milik grup Ding. Tidak ada yang boleh menjual batuan secara pribadi. Apa kamu belum selesai? Kamu ini siapa? Berani menghalangi kami di sini. Tiange, wanita ini sepertinya tidak waras. Dia terus-menerus bilang dirinya CEO Ding. Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Jangan ganggu aku di sini. Kalau tidak, sekarang juga akan kubunuh kau. Tapi wanita ini memang cukup cantik. Hahaha. Kakak Chen menyukainya. Dia keponakanku. Kalau kakak Chen menyukainya, akan kuberikan dia kepada kakak Chen. Aku tidak mau memiliki kerabat sepertimu. Oh, Xiaoya. Tidak menyangka kau punya keponakan perempuan yang cantik sekali. Hahaha. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kan keluarga sendiri. Nanti, bisnis ini pasti akan diserahkan kepada keluarga kita sendiri. Baru tenang. Hahaha. Yo, pergi. Aku suka cabai kecil seperti ini. Bukankah kamu yang mencegah kami, hahaha, untuk tidak membiarkan kami membawa batu? Baiklah, tapi kamu tidak bisa membiarkanku pulang dengan tangan kosong. Benar kan? Selama kamu ikut denganku. Malam ini ikut denganku. Jadi istri saya hari ini. Saya tidak akan pindah lagi. Kak Yang, kamu lihat saya. Jika Kak Chen tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Kamu bahkan tidak melayani Kak Chen dengan baik. Cuma omong kosong. Aduh, cocok atau tidak? Segera kita akan tahu. Hahaha. Lepaskan aku hehehe. Hahaha. Jika kau berani menyentuhku, grup militerku akan langsung menghabisimu. Ternyata yang dikatakan Yang Hai yang benar. Kepalamu memang benar-benar bermasalah. Ini sudah kapan, masih mau menyamar? Beberapa kali ini, presiden perusahaan. Pertama kali sebagai presiden grup. Bukankah itu lebih menggairahkan, ya? Bitch, berani kamu menghancurkan barang saya. Kamu berani memukul Kak Chen? Kamu bosan hidup ya? Cepat minta maaf pada kakakku dan berlutut. Hari ini aku akan memberikan pelajaran padamu. Biarkan aku mengendalikan dia. Asisten Tuhan akan segera datang. Kalian semua jangan berharap bisa lari. Kamu cukup mirip dalam berakting. Sudah tengah malam. Asisten Tuhan sudah lama tidur. Bagaimana dia bisa datang ke tambang? Haha. Kamu pikir jika kamu membantu asisten Tuhan, kami akan takut padamu? Siapa CEO yang tengah malam datang ke desa untuk merekam diam-diam? Hahaha. Saya tahu kalian sekarang sudah dibohongi oleh Yang Hai Yang. Asalkan kalian mengakui tentang penjualan batuan mineral ilegal. Saya bisa meminta asisten Shen untuk memberikan pengampunan kepada kalian. Tidak akan menyelidiki tanggung jawab kalian. Apakah benar penjualan batuan mineral ilegal itu melanggar hukum? Meskipun asisten Shen tidak datang hari ini. Bagaimana jika dia tahu tentang ini? Apakah kamu benar-benar percaya dia itu CEO? Saya tidak percaya. Bagaimana jika suatu hari asisten Shen melihatnya? Kita semua bisa dipenjara, kan? Saya hanya membeli batu sedikit saja. Tidak ada yang gratis kok. Kalau kalian tidak mau uang banyak, kenapa tidak jual saja pada saya? Kak Cheng, kita jual, kita jual. Kita beberapa bersaudara ini masih menunggu untuk kaya bersamamu. Benar, benar, benar. Meskipun harus masuk penjara pun aku akan melakukannya. Pelacur busuk. Hari ini aku ingin melihat apakah asisten Shen akan datang menyelamatkanmu. Hahaha. Haa. Berhenti. Ah. Ayah datang terlambat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah tidak apa-apa. Asisten Shen. Kenapa Anda datang begitu larut? Sekarang kan bukan waktunya untuk memuat batuan. Jam segini kalian di sini ngapain? Asisten ajaib. Pencuri ini sedang aku tangkap. Pencuri dari mana ini? Itu adalah wanita jalang itu. Diam-diam masuk. Ingin mencuri batu bara lalu menjualnya sendiri. Aku berhasil menangkapnya. Aku sedang menginterogasinya. Apa mungkin orang akan mencuri biji dari tambang miliknya sendiri lalu menjualnya? Asisten super, apa maksudmu? Yang berdiri di hadapan kalian adalah Presiden Direktur Grup Ding. Tuan Ding, Shen Sulin. Dia hanyalah anak haram dari pembunuh itu. Bagaimana mungkin dia Tuan Ding? Cepat, jaga mulutmu. Sudah bertahun-tahun bekerja di Grup Ding. Siapa Tuan Ding? Aku tidak mungkin tidak tahu. Dia benar-benar presiden. Kali ini kita selesai.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kita baru saja berkelahi dengannya. Dia tidak akan melepaskan kita. Tuan Ding, kami semua mengikuti perintah Yang Haiyang. Salahkan saja Yang Haiyang. Dialah yang mendukung kita. Tuan Ding, bagaimana Anda berencana untuk menangani orang-orang ini? Kau diam-diam menjual biji, menyiksa karyawan, mencederai orang dengan sengaja. Sepanjang hidup kalian akan habis di penjara. Maaf, Tuan Ding. Semua karena aku yang tidak bisa mengenali. Tidak menyadari siapa dirimu. Kau orang besar yang pemaaf. Lihatlah aku ini masih saudara dari pamanmu. Kalau begitu, maafkan aku kali ini, pergi. Aku tidak punya paman seperti kamu. Kamu sengaja menyakiti orang. Mencoba menipu orang dengan sengaja sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa diubah. Kau tunggu saja panggilan pengadilan. Siar, maafkan aku. Nenekmu masih minum obat. Semua butuh uang. Aku juga tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak bisa dipenjara. Sekarang baru menyesal? Bagaimana kakakmu memperlakukan Yue Yue? Kau ingin membunuh kami? Maafkan aku melakukan ini semua demi menghidupi keluargaku. Shen Chen yang menyuruhku dan memberiku uang. Bukan kemauanku sendiri. Sialan. Kalahnya karena salahku. Sekarang saatnya aku membayar. Uangku tidak cukup. Kalian berdua tidak boleh lari. Sejak aku mengetahui kalian menjual biji besi secara ilegal, kalian tidak hanya bekerja tanpa penyesalan. Lebih parah lagi, kalian mengancam akan membunuhku. Ditambang sebagai tindakan jahat. Semua kejahatan kalian akan saya ingatkan pada kalian. Jepang. Apakah mataku buta? Atau apakah aku yang bodoh? Aku mohon, kasihanilah aku kali ini. Tuan Ding, kami semua hanya mendengarkan Yang Haiyang dalam bekerja. Kami tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal licik seperti itu. Biasanya kami tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Kami bahkan membawa kalian untuk menghasilkan uang. Sekarang, kalian ingin mengorbankanku untuk membersihkan diri? Jangan mimpi, kami tidak berani menjual biji. Kalau bukan karena pukulan dari Yang Haiyang, meskipun kami punya 100 nyali, kami tetap tidak berani. Sekelompok anjing berbulu putih. Kalau sudah terjebak, tak ada yang bisa melarikan diri. Berhenti, berhenti, pergi. Tolong, kasihanilah kami. Kami semua adalah orang-orang besar yang tertipu oleh Lautan Barat. Kalian telah menyakiti CEO. Masih ada muka untuk memohon. Bahkan jika kami memberimu nyawa lagi, kalian tetap tak bisa selamat. Jangan buang waktu dengan mereka. Kirim mereka semua ke kantor polisi. Jangan biarkan mereka pergi. Kalian mau apa? Yang Haiyang, apa kamu rasa tuduhanmu masih kurang? Meskipun kamu CEO, lantas apa? Jika aku sudah memohon seperti ini dan kamu tetap tak mau memberiku jalan hidup, maka hari ini aku akan bertindak nekat. Benar, yang tidak pakai sepatu tidak takut, yang pakai sepatulah yang takut. Dia benar-benar ingin memaksa orang sampai jalan buntu. Sobat-sobat, aku juga mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Jika kalian ingin hidup dan tidak ingin dipenjara, hari ini jangan biarkan dia pergi. Kalian ingin melakukan apa lagi? Jangan sampai kalian melakukan kejahatan yang lebih besar. Tidak ada yang mau memberi kita jalan hidup. Tapi jangan lupa, saat larut malam di tambang ini, semuanya adalah orang-orang saya. Apakah kamu berani menyerang saya? Apa kamu tidak takut jika grup Ding membalas dendam padamu? Apa kamu pikir jika aku membiarkanmu pergi, kita akan selamat? Jika kita harus mati bersama, aku juga tidak akan membiarkan kalian tenang. Yuyu, Yang Haiyang terbiasa bertindak angkuh. Aku khawatir dia tidak akan berhenti dengan mudah. Ibu, tenang saja. Dia juga tidak akan sombong lama. Aku sudah memperkirakan ini. Jadi aku menyarankan untuk menelepon ayahmu. Meskipun kamu adalah CEO, apa artinya? Malam ini tetap akan kubunuh. 3 orang saudara-saudara ini akan membunuhmu. Apa yang terjadi malam ini tidak akan ada yang tahu. Anak itu benar. Bagaimana jika orang lain tahu dan membalas dendam kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun juga, kita sudah terjebak dalam jalan buntu. Kita tidak boleh membiarkan mereka menangis terisak. Teman-teman, jangan panik. Semua ini dari awal hingga akhir adalah rencana yang dirancang oleh Yang Haiyang seorang diri. Saya sudah katakan sebelumnya. Semua orang hanya berusaha keras. Apalagi hukum tidak menghukum banyak orang. Nantinya saya hanya akan membuat Yang Haiyang yang menanggung dosa. Benar-benar, kenapa saya harus percaya padamu? Saya adalah CEO Ding. Saya yang memutuskan. Selama kalian tidak lagi diprovokasi oleh Yang Haiyang, bebaskan kami. Setelah itu saya tentu tidak akan merepotkan kalian. Wanita ini hanya menakut-nakuti kalian saja. Jangan-jangan kalau kalian benar-benar membebaskannya, nanti dia akan kembali dengan orang-orang dari grup Ding. Kita tetap akan menjadi sasaran empuk. Benar, nanti kalau wanita ini pergi, dia bisa saja membalikan tubuh dan tidak mengakui apapun. Aku rasa mereka hanya mencari alasan untuk melarikan diri. Tidak bisa membiarkan mereka pergi.
Kami, Tuan Ding, selalu menepati janji. Tidak ada kata bohong. Kamu omong kosong. Kami tidak akan masuk sedikit pun. Kamu masuk, ketiga perempuan hina itu harus tetap di sini. Yang Hayang, sekarang biarkan aku pergi. Saya sedang dalam masa percobaan. Jika kamu bertindak sekarang, akibatnya akan kamu tanggung sendiri. Yang Hayang Yuiwei dari kecil adalah anak baik. Kamu kan masih pamannya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal sekejam itu? Jangan sok mencoba berhubungan denganku. Hari ini kamu dan anak haram yang kamu lahirkan ini harus mati di sini. Xiao Yang, jangan menyesal. Hari ini aku akan membunuh kalian, baru kalian akan menyesal. Aku pasti akan memenjarakan kalian semua. Baik. Kamu juga jangan berharap bisa tampil. Hidup bahagia. Pukul mati sampah-sampah ini. Mereka tidak membiarkan kami hidup. Maka bunuh mereka. Benar, 7 detik. Lebih baik daripada membunuhku. Semua karena keberuntungan. Kamu. Lepaskan aku. Maaf, Tuan Ding. Kami terlambat. Menempatkan orang-orang ini. Terutama yang Hayang, bawa semuanya bersamaku. Tuan Ding. Kita semua dipaksa. Itu semua diprakarsai oleh Yang Hayang. Tolong. Tinggalkan kami sendiri, Tuan Ding. Bukankah kamu bilang kamu tidak bersamaku sebelumnya? Apakah kalian ingin mempermasalahkannya? Kami sekarang tahu kami salah. Jika kalian tidak bertindak, masih ada ruang untuk berunding. Sekarang, sudah terlambat untuk memohon. Swear. Kamu tidak bisa seperti ini padaku. Aku adalah pamanku. Bagaimana bisa kita menjadi satu keluarga? Sekarang baru tahu untuk memohon? Sudah terlambat. Saat kamu memukuliku dan ibuku. Saat kamu menyusahkan dan menghina aku. Aku tidak mengakui paman seperti kamu. Jika kamu membunuh kakakku, tentu aku harus membalas dendam untuk kakakku. Apa maksudmu? Kau tidak tahu bahwa ayahmu dibunuh oleh pembunuh itu? Kalau tidak, mengapa dia masuk penjara? Dan mengapa kau sampai terlantar? Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Utang judi ayahmu saat itu. Bahkan akan menjualmu kepada sindikat perdagangan manusia untuk membayarnya. Aku tidak setuju. Dia bertengkar dengannya. Kamu bohong, ayah mau jual anaknya. Padahal itu memang jika. Kamu bajingan. Itu ibumu yang mau menjualmu ke penculik anak demi uang. Ayahmu tentu saja tidak setuju. Saat dia menyembunyikan hal itu dari Jika. Mereka berdua bertengkar. Perempuan jalang itu benar-benar membunuh ayahmu. Tidak mungkin. Ibuku selama ini terus mencariku. Bagaimana mungkin dia menjualku? Percaya atau tidak? Ibumulah yang membunuh ayahmu dan sekarang di penjara. Kalau tidak, tanya saja padanya. Bu, apa yang dikatakan Yao Hayang itu benar? Kau waktu itu masuk penjara. Benarkah karena membunuh ayahku? Bagaimana sebenarnya ini terjadi? Su. Selama bertahun-tahun, aku sudah tua. Biarlah aku menanggung tuduhan ini saja. Yu, jangan percaya apa yang dikatakan Yang Hayan. Semua yang dia katakan adalah bohong. Ibu hanya memikirkanmu. Jangan dengarkan dia. Bu, aku tentu saja percaya padamu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Tidak bisa dibicarakan. Setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Jika kau tidak percaya, suruh saja orang-orangmu pergi ke desa dan menyelidiki sendiri. Bagaimana? Tuan Ding, saya sudah menyelidikinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu membunuh seseorang? Maafkan saya. Ibu memiliki alasan tersendiri. Ibu tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Mengapa kamu tidak bisa memberitahuku kebenarannya? Apakah kamu benar-benar membunuh ayahku? Iya, saya yang melakukannya. Maafkan aku. Su. Dia sudah mengaku. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Pembunuh yang membunuh kakakku. Kau harus membayar nyawa kakakku. Mengapa? Mengapa kau membunuhnya? Mengapa? Ibu. Aku benar-benar ingin mempercayaimu. Tapi kau tidak mengatakan apapun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tahu tidak? Saya terbuang sejak kecil.
Anak-anak di desa bisa memperlakukan saya sesuka hati. Tapi saya bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Karena saya tidak punya rumah. Tapi saya tidak menyangka. Semua yang saya alami ini karena kamu. Apa yang terjadi dulu? Kamu benar-benar tidak ingat. Seandainya pembunuh itu membunuh kakakku, keluargaku tidak akan sesulit ini. Apa maksudnya? Kakakku sudah tiada. Keluargaku kekurangan satu tenaga kerja. Jadi hanya aku yang bisa bekerja. Ibu juga tidak sehat. Aku sudah bertahun-tahun minum obat. Dan sudah menghabiskan semua tabungan keluarga. Kalau bukan untuk membantu ekonomi keluarga, aku tidak akan sampai mengambil risiko menjual biji. Swear, sejak kecil kau diadopsi. Dan tumbuh dengan bergelimang harta. Bagaimana kau bisa mengerti betapa sulitnya hidup kami? Yang Hayang, jangan memutarbalikkan fakta. Kondisi di rumah sangat sulit. Padahal jelas-jelas karena kakakmu yang suka berjudi. Kamu membunuh kakakku. Dan membuat nama baikku tercemar. Aku juga sebenarnya nggak punya pilihan selain menjual batuan mineral. Nenek sudah tua. Aku harus membelikan obat untuknya. Karena kamu masih ada hubungan keluarga dengan pamanku. Saya tidak akan mempermasalahkan perdagangan biji besi ini denganmu. Tapi ada masalah besar dengan pembukuan karyawan kalian. Uang yang diselewengkan harus segera diganti. Jika tidak, mereka semua akan dipenjara. Bagaimana saya bisa mengganti uang sebanyak itu? Tambang itu adalah milik keluarga Ding. Saya yang berhak memutuskan. Tapi pembukuan karyawan berhubungan dengan grup perusahaan. Keputusan ini bukan hanya dari saya sendiri. Mereka harus ikut bertanggung jawab. Apakah kau mengerti? Baiklah, aku setuju. Dengan tinggal di toko kecil ini. Kita bicarakan hal ini nanti saja. Tenang saja. Aku tidak akan membahas hal ini lagi. Tetapi kalian jangan sampai mengulangi kesalahan ini lagi. 3 hari lagi adalah hari peringatan kematian ayahku. Siapkan semuanya. Aku akan pergi untuk memberi penghormatan kepada ayahku. Bu, hari ini terjadi banyak hal. Aku ingin sendiri sebentar untuk merenung. Ayah, aku datang menjengukmu. Kau membawa dia kemari untuk apa? Bajingan ini membunuh kakakku. Hari ini adalah peringatan kematian kakakku. Aku harus membuatnya datang ke depan kakakku untuk menebus dosanya. Dulu aku sempat bertindak. Tapi itu cukup. Kau telah membunuh kakakku. Masih berani membela diri di depan kuburnya. Kau pembunuh yang telah membunuh kakakku. Berani-beraninya kau bersujud meminta maaf kepada kakakku. Aku sudah sujud. Lepaskan aku. Kau mengolok-olok siapa? Hah? Minta maaflah dengan sungguh-sungguh. Cukup. Tidakkah kau lihat dia sudah berdarah? Keponakanku tersayang. Dia telah membunuh ayah kandungmu. Kau merasa sedih? Tidak, aku hanya merasa tidak perlu ada pertumpahan darah di makam ayahku. Jika memang harus ada seseorang yang menanggung semua ini, biar aku saja. Aku tidak ingin melihatnya. Aku merindukan ayahku. Dan aku juga tidak ingin melihat pembunuhnya di depan makamnya. Biarkan dia pergi. Aku ingin berdua saja dengan ayahku sebentar. Tidak boleh. Sebelum aku datang hari ini, aku sengaja bertanya pada dukun. Kakakku dibunuh oleh wanita jalang ini. Kematiannya sangat tragis. Orang yang mati tragis tidak bisa masuk reinkarnasi. Apa itu samsara? Tidak bisa samsara berarti tidak bisa terlahir kembali sebagai manusia. Selamanya hanya bisa menjadi roh penasaran. Jika dikatakan, untuk bisa terlahir kembali, harus orang yang membunuh kakakku yang menyalin kitab doa untuk pengampunan. Barulah jiwa kakakku bisa diselamatkan. Aku tidak pernah mendengar ada pendapat seperti itu. Sejak kecil tidak tumbuh di desa ini. Tentu saja saya tidak tahu kalau dia dimakamkan di sini. Tapi ayah kandungmu. Apakah kamu hanya akan melayani kepentingan pribadi? Sehingga dia tidak bisa tenang? Saya tentu saja ingin ayah saya tenang. Tapi cara ini terlalu berlebihan. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Kakakku meninggal mengenaskan di tangannya. Meskipun dia banyak bersembunyi, itu tidak cukup untuk menebus dosanya. Baiklah, aku akan menulis. Aku akan menulis. Ini tidak ada hubungannya dengan Yue Wei. Jangan menyusahkan dia. HMPH. Seharusnya sebagai pembunuh, kau akan merasa bersalah. Tukang sihir berkata,
Kain putih ini harus ditulis penuh dengan mantra bintang yang bergerak cepat. Dan hanya bisa ditulis dengan darahmu. Iblis. Ah, berlututlah di sini dan tulis. Ini adalah balasan yang pantas kau terima karena telah membunuh kakakku. Laut kecil. Saya sudah menulisnya sesuai permintaanmu. Bisakah aku pergi sekarang? Bagus, kau pikir itu mudah. Aku rasa kamu sama sekali bukan orang yang akan menjadi dewa. Hanya menyalin kitab suci untuk menebus dosa, itu tidak cukup. Memang begitu. Kau bahkan harus mengambil semangkuk darah hatimu dan menumpahkannya di depan makam. Dengan begini, roh kakakku di alam baka bisa benar-benar terbebas. Apa itu darah hati? Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini terlalu berlebihan. Apa itu darah hati? Kamu ingin mengambil nyawanya. Dia membunuh kakakku. Aku ingin nyawanya, ada masalah. Apalagi ini hanya mengambil semangkuk darahnya. Bukan jantung yang benar-benar jahat. Mencederai jantung. Orang akan segera kehilangan nyawanya. Aku tidak setuju. Aku mengatakan ini juga agar arwah ayahmu tenang. Apa kau ingin ayahmu menjadi arwah gentayangan di alam baka? Arwah gentayangan? Ini jelas-jelas tahayul. Keponakan sayang, jangan lupa bahwa dia adalah pembunuh. Kau kasihan pada seorang pembunuh. Tapi tidak pada ayahmu yang meninggal secara tragis? Ini jelas dua hal yang berbeda. Kau tidak boleh sengaja menyakiti orang lain. Aku kasihan padamu, ayah. Aku juga kasihan pada kakakku. Lepaskan aku. Pelacur murahan. Kau berani melawan? Hari ini kau akan membayar nyawa bersama kakakku. Hentikan. Paksa dia untuk menandatangani. Cukup. Ini pembunuhan. Pembunuhan? Apa maksudmu pembunuhan? Aku hanya mengambil sedikit darah jantungnya. Untuk membebaskannya. Darah jantung? Ini jelas-jelas tahayul. Hentikan. Demi kamu. Hari ini aku akan melepaskan dia. Karena kamu tidak mau mengambilnya. Ada satu cara lagi selain darah jantung. Untuk menenangkan arwah kakakku. Cara apa? Pertapa berkata, jika darah jantung tak bisa didapatkan, maka pembunuhnya harus berlutut di depan makam selama 3 hari 3 malam untuk menebus dosanya. Hanya dengan begitu, kemarahan arwah kakakku bisa diredakan. Dan membiarkannya pergi ke alam baka dengan tenang. Karena darah jantung tidak bisa didapatkan. Biar dia berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Apakah terlalu lama? Kau kasihan ini, kasihan itu. Kupikir di hatimu hanya ada pembunuh itu. Sama sekali tidak ada ayahmu. Dia kan ingin menjualmu. Baik. Dengar baik-baik. Ini atas persetujuan putrimu. Berlututlah di sini selama 3 hari penuh. HMPH. Kurang sedetik pun tidak boleh. Saya setuju. Saya akan berlutut. Jangan menyusahkan Yuyu. Berhenti mengoceh, brengsek. Lagi-lagi ingin malas. Berlutut dengan baik.
Tuan Ding, sudah lebih dari sehari setengah. Masih hujan deras seperti ini. Kalau aku masih berlutut, mungkin dia akan membunuh ayahku. Aku harus menebus dosa ini. Tapi, menurutmu, ibuku benar-benar akan membunuh ayahku hanya karena hal sekecil ini? Dengan kepribadiannya yang kurus, lemah, dan lembut seperti itu. Apakah dia benar-benar tega membunuh? Kau juga merasa ibu mertua tidak seperti pembunuh? Tapi semua orang di desa mengatakan, ibu mertuamu membunuh ayahmu sendiri. Karena itulah dia dipenjara. Tuan Ding, kau baru masuk ke panti asuhan Zuli waktu kecil. Tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Kau rasa bibimu tidak jujur kepadamu? Lalu mengapa bibimu membohongi kamu? Mengapa ia tidak mau memberitahumu yang sebenarnya? Itu juga yang tidak aku mengerti. Pulanglah dan selidiki lagi dengan saksama. Iya. Aduh. Sialan, kau harus berlutut di hadapanku. Ah. 3 hari belum sampai. Sekarang kau bawa dia pergi. Semua permohonan maaf sebelumnya sia-sia. Tidakkah kau lihat dia sudah pingsan? Bagaimana bisa berlutut 3 hari? Minggir. Sudah dijanjikan 3 hari. Ya 3 hari. Kurang 1 menit pun tidak boleh. Sekarang berhenti di tengah jalan. Jiwa ayahmu tidak bisa dibebaskan. Kau ingin ayahmu selamanya tidak tenang? Ayahku sudah pergi lebih dari 20 tahun. Tentu saja aku berharap dia tenang, tapi aku sudah tidak punya ayah. Aku tidak bisa kehilangan ibuku juga. Punggungi ibuku kembali. Iya. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua suatu hari nanti. Aku di rumah. Bukankah aku di pemakaman? SSST. Iya, kamu yang mengantarku pulang. Men, aku tidak percaya kamu akan membunuh seseorang. Peristiwa itu pasti ada rahasianya, kan? Aku tahan. Ibu, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Ceritakan saja padaku. Apa kau mau membiarkanku selamanya dalam kebingungan? Sebenarnya, ayahmu dulu. Yang Hayang, kenapa kau datang lagi? Aku sudah berlutut. Kau masih tidak mau melepaskanku? Bapak sialan itu menyuruhmu berlutut selama 3 hari. Kamu baru berlutut sehari setengah, lalu pulang. Apakah itu sudah selesai berlutut? Saya yang membawanya pulang. Karena pertimbangan keponakan saya yang baik hati. Masalah ini saya anggap selesai begitu saja. Tapi rumah ini dibeli oleh kakak saya dengan uangnya. Padahal rumah ini jelas-jelas saya yang beli dengan uang saya. Omong kosong. Kamu punya uang dari mana? Jelas-jelas kakakku yang membelinya. Sertifikat propertinya juga atas namanya. Sekarang dia sudah tiada. Jadi secara otomatis menjadi milikku. Kau siapa sebenarnya? Dulu yang Fan bilang gengsi. Jadi harus ditulis namanya di sertifikat properti. Saya setuju. Tapi rumah ini saya beli dengan semua tabungan saya. Tidak mungkin saya memberikannya padamu. Nama yang tertera di surat itu adalah nama kakakku. Tentu saja itu nama kakakku dalam bahasa Inggris. Pergilah. Sekarang bereskan barang-barangmu. Cepat pergi. Jangan salahkan aku jika aku bertindak. Ini jelas-jelas rumahku dan Yue Meng. Kau berani memukulku? Jangan sentuh barang-barangku. Kalian ini melakukan perampokan. Siapa yang mengizinkan kalian sembarangan bertindak? Keponakanku tersayang. Aku juga terpaksa. Kakakku hanya meninggalkan satu rumah ini untukku. Kalau dia malah masih mendudukinya dan tidak mau memberikannya padaku. Aku akan menggunakan rencana terakhirku. Rumah ini sudah lebih dari 20 tahun. Tidak berharga lagi. Oh, keponakan tersayang. Kau adalah seorang CEO. Tentu saja kau tidak akan menginginkan rumah tua seperti ini. Saya orang desa. Seumur hidup hanya punya satu rumah ini. Sertifikat rumah ini atas nama saya. Nama kakak saya tertulis di situ, sekarang saya tarik kembali juga masuk akal. Ibu saya bilang, rumah ini dibeli dengan uangnya. Tentu saja tidak akan diberikan kepadamu. Dia mana punya banyak tabungan? Saat membeli rumah, kakakku juga ikut membayar. Baiklah, dengan kemampuanmu. Kau juga tidak kekurangan satu rumah ini. Jika memang tidak bisa, kau bisa menjemput ibumu ke tempat lain. Ini bukan masalah rumah. Peristiwa tahun itu belum juga terungkap. Aku tidak akan pergi. Ibuku juga tidak akan membunuh orang tanpa sebab. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Jika memang membunuh, itu sudah pasti, tidak bisa diubah lagi. Jika memang seperti yang kamu katakan, mengapa dia tidak berani memberitahumu kebenarannya? Ibu, apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Mengapa kamu tidak mau memberitahuku? Kamu masih tidak percaya apa yang saya katakan.
Dulu itu seandainya telah membunuh kakakku. Kalau bukan dia, kenapa dia tidak berani memberitahumu kebenarannya? Peristiwa dulu itu adalah kesalahanku. Apa? Saya sudah bilang dia seorang pembunuh. Kau masih belum percaya? Ibu, jika ibu memiliki rahasia yang sulit diceritakan, katakan saja langsung padaku. Anak perempuan ibu akan membantumu. Aku tidak memiliki rahasia yang sulit diceritakan. Kejadiannya memang seperti yang dia katakan. Dia memang seorang pembunuh. Tentu saja dia tidak mau berbicara lagi. Ini rumah kakakku. Kita lihat siapa yang masih berani menghalangi. Hancurkan barang-barang pembunuh ini. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Kau berani menghancurkan barang-barang rumahku? Lalu bagaimana jika aku menghancurkan barang-barangmu? Jangan coba menghalangi aku, kalau tidak aku akan menghancurkanmu bersama-sama. Yue. Jangan salahkan Mama karena tidak bisa memberitahumu semua ini. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Tuan Ding, saya sudah mengirim orang seperti yang Anda instruksikan. Mereka sudah mengunjungi penjara tempat ibu Anda dipenjara. Di antara orang-orang yang dipenjara pada waktu yang sama, memang ada sekelompok manusia pemburu anak. Yang Hayang bilang ibu saya dulu hampir menjual saya untuk melunasi utang. Itu pasti ada kaitannya dengan para pengepul manusia. Apa dia pernah mengatakan apa-apa? Sudah begitu lama berlalu. Para pengepul manusia itu sudah lama bebas. Mereka tersebar di berbagai tempat. Saya sudah mengirim orang untuk mencari. Di sekitar sini, Lin Chun, dia bekerja serabutan. Hidup sendirian. Dia mengakui hidupnya bergantung pada laut. Bawalah orang itu kemari dalam waktu 10 menit. Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Segera tiba dalam waktu 10 menit. Kurasa dia seharusnya tahu kebenarannya. Ah. Lepaskan aku. Kau mau apa? Tanda tangani perjanjian pembelian properti ini. Baru aku akan melepaskanmu. Mimpi. Rumah itu kuberi dengan uangku sendiri. Sama sekali tidak mungkin kuberikan padamu. Sialan. Ini rumah kakakku. Dasar pembunuh. Apa hakmu tinggal di sini? Tolong tekan. Tuan Ding, kalau terus dihancurkan seperti ini, saya khawatir akan ada masalah. Tunggu di sini untuk menerima orang. Yang Hayang, kamu sedang melakukan apa? Barangnya juga sudah hancur. Sudah cukup berisik? Hehehe, keponakanku yang baik. Saya kira kau sudah malas mengurus pembunuh ini lagi. Kemarin sudah saya jelaskan semuanya padamu. Hari ini saya ingin mengambil kembali rumah kakak saya. Rumah ini dibeli dengan tabungan saya. Kau mengambil rumah itu. Mau tinggal di mana saya? Kau tinggal di mana urusan saya apa? Pembunuh sepertimu harusnya tinggal di jalanan. Biarkan semua orang melihat seperti apa dirimu sebenarnya. Apakah kau masih punya akal sehat? Denganmu, wanita jalang ini, apa gunanya bicara masuk akal? Cepat tanda tangani kontrak ini untukku. Lalu segera keluar dari rumah kakakku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan rumah ini. Siapapun juga tidak boleh tinggal di sini. Rumah yang Hayang bisa kau ambil. Tapi jangan menghancurkan barang-barang. Kenapa kau masih membela mereka? Kalau saja wanita jalang itu. Apa kau lupa bagaimana ayahmu meninggal? Tentu saja aku tidak lupa. Hanya saja, itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku tidak mungkin hanya percaya pada ceritamu saja. Cerita sebelah pihak. Aku lihat kamu memang lembek terhadap wanita ini. Kalian memang ibu dan anak yang sangat dekat. Kasihan saudaraku. Meninggal di malam itu. Hingga kini jiwanya belum tenang. Ini jelas adalah tahayul feodal. Aku sudah meminta seorang master untuk mendoakan ayahku. Kamu jelas tidak peduli pada ayahmu. Sekarang rumah ini pun harus diduduki oleh pembunuh itu. Benar atau salahnya, aku sendiri yang akan menilai. Meskipun itu ibumu sendiri. Kau tidak boleh selalu melindunginya. Aku sudah menceritakan semuanya padamu waktu itu. Kau harus percaya padaku. Ayah, jangan dengarkan dia. Yang membuat Hayang menjadi gila. Dia itu cuma binatang. Kalau kamu nggak mengakui, coba katakan, bagaimana kakakku bisa mati? Saya. Kakakku juga sial. Menikah dengan orang seperti kamu, yang membawa sial. Tuan Ding. Orangnya sudah datang. Sekarang dia sudah di depan pintu. Dia sudah sampai. Ganti orang untuk jaga. Dulu kamu bilang ibuku akan menjualku ke manusia pemburu. Dia adalah salah satunya. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Kita akan tahu setelah bertanya. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Jika bukan pembunuh, mengapa dia mau dipenjara selama puluhan tahun? Apakah dia tidak bersalah? Aku harus mendengarnya langsung darinya. Baru aku percaya.
Kebenarannya sudah lama kukatakan padamu. Ibuku yang membunuh kakakku karena uang. Hanya saja kau tak mau percaya. 20 tahun yang lalu, kamu menculik sekelompok anak-anak di sebuah desa. Apakah kamu masih ingat seseorang bernama Yang Fan Feng? Waktu sudah berlalu begitu lama. Saya tidak ingat banyak. Apakah kamu masih ingat, misalnya seorang gadis kecil. Waktu sudah berlalu terlalu lama. Saya benar-benar tidak ingat. Pikirkan lagi baik-baik. Kalau tidak, coba lihat dia, kau kenal atau tidak. Aku sepertinya sedikit ingat. Kau ingat? Bagaimana sebenarnya kejadiannya saat itu? Awalnya seolah-olah dia menghubungi penjahat perdagangan manusia untuk menipu anak itu. Dia dan orang itu adalah satu kelompok. Pasti membelanya. Saya tidak pernah mengenalnya. Jangan sok omong begitu. Dulu kan kamu yang mau menjual anak. Saya rasa orang ini sudah kamu hubungi sebelumnya. Mau mencemarkan nama saya. Kamu bilang waktu itu apa kamu yang menghubungi untuk menjual anak? Saya memang mengenalnya. Tapi kejadian itu sudah lama sekali. Kalian sebenarnya tidak perlu terus menyelidiki. Kalau Pak Ding menyuruhmu bicara, ya bicara saja. Menurutku dia itu merasa bersalah. Tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kamu jangan khawatir. Aku adalah CEO Grup Ding. Hari ini aku ada di sini. Tidak ada seorang pun yang berani memaksamu. Kau hanya perlu menceritakan semuanya apa adanya. Saat itu sebenarnya siapa yang menghubungimu? Yang ingin menjual anak untuk mendapatkan asuransi? Tuan Ding, saya akan jujur padamu. Saat itu Jiaru yang menghubungiku untuk menjual anak. Apa? Saat itu aku mengambil seorang gadis kecil. Sekitar setinggi ini. Tampaknya berusia 5 atau 6 tahun. Dia dan suaminya langsung bertengkar. Salah satu ingin menjual. Yang lainnya tidak mau. Mereka berdua mulai bertengkar fisik. Segala sesuatu di rumah dihancurkan. Mereka bahkan terluka. Peristiwa ini memang memalukan. Aku takut ikut terlibat. Anak juga harus lari. Kamu bohong. Dulu yang menjual anak itu jelas-jelas Jiang Fan Fan. Yue, jangan dengarkan omongannya. Ibu mana mungkin tega menjualmu? Untuk uang. Dulu, siapa sebenarnya yang punya ide untuk menjual anak itu? Yang Fan yang menghubungiku. Dia ingin menjual anaknya, ada apa ini? Ternyata apa yang dikatakan Xiao Yu semuanya benar. Tidak bisa. Sekarang Ding Xuer sudah menjadi CEO Ding Corporation. Sama sekali tidak boleh membiarkan Ding Xuer tahu bahwa kakakku akan datang. Kalau tidak, keluarga yang kita akan kacau. Jika suatu hari nanti Zheng Xiaoyu bertanya kepadamu tentang kejadian saat itu, katakan saja seolah-olah dia ingin menjual anaknya. Tidak masalah. Tuan Ding, kau sudah mendengarnya kan? Ini adalah ucapan langsung dari orang yang kau temukan. Yaitu, seolah-olah pembunuh itu ingin menjual anaknya saat itu. Apakah kau masih akan membela wanita murahan ini? Bu, aku akan mengatur tempat tinggalmu. Setiap bulan aku juga akan mengirimkan uang nafkah tepat waktu. Karena rumah ini adalah warisan dari ayahku. Seharusnya kamu mengembalikannya kepada ayah. Yui Wei, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayah yang selalu membeli barang-barang untuk anak. Bu, aku tidak pernah melakukan itu. Sebenarnya aku juga awalnya tidak ingin mempercayainya. Tapi semua orang membuktikan bahwa itu kamu. Yang menjualku dengan tanganmu sendiri. Bu, aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku mengerti kamu. Tapi aku tidak memaafkanmu. Mulai sekarang selain mengirim uang, aku tidak akan pernah menjengukmu lagi. Yui Wei. Selama ini aku hanya berharap bisa menemukanmu. Susah payah akhirnya kutemukan kau. Kau ingin pergi lagi? Maaf, Bu. Aduh, keponakanku tersayang. Kenapa kau masih memberinya uang? Biarkan saja wanita murahan itu hidup di jalanan dan mati kelaparan. Dia berhutang banyak padamu. Dia benar-benar beruntung. Lupa bagaimana dia dengan kejam menjualmu dulu. Bagaimanapun juga, dia tetap ibuku. Bukan wanita hina ini. Dia beruntung. Setelah keluar dari penjara, masih ada yang merawatnya. Karena kamu sudah mengatakan begitu. Kalau begitu beri uang nafkah. Tidak memberinya tempat tinggal. Kalau begitu rumah ini akan menjadi milikku. Liu Haiyang, jangan harap. Ini yang dikatakan oleh putrimu. Biarkan dia tinggal di tempat lain. Aku akan menghancurkan semua barang miliknya. Liu Haiyang, keluar. Kenapa kalian datang? Kak Yang.
Apa sebenarnya surat denda ini? Ah, apa? Kayang Hayang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kami menerima surat denda ini? Tadi, orang-orang dari grup Ding sudah datang ke sini. Mereka bilang kita melakukan pembukuan palsu. Mereka akan memberikan denda dan sudah mengirimkan surat denda ini. Kami sudah bekerja sama denganmu begitu lama. Tapi tidak pernah mendengar soal pembukuan palsu. Yang Hayang, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ibu, kenapa bisa ada begitu banyak denda? Aku malah mau tanya padamu. Mengapa grup Ding memberikan denda sebesar ini kepada kita? Bukankah kamu bilang tidak akan menghitung hal ini dengan saya? Kenapa masih ada denda? Kamu kan sudah berjanji waktu itu. Tapi sudah begitu lama. Kamu masih belum menyerahkan uangnya ke grup. Tentu saja akan ada denda. Hao Chen, dalam waktu sesingkat ini, bagaimana aku bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Bukankah kau presiden grup Ding? Bisakah kau sedikit membantu? Aku sudah menganggap masalah penjualan biji ilegal itu tidak terjadi. Proyek ini milik grup. Aku sendiri tidak bisa memutuskan. Meskipun kau memohon pun tidak akan berguna. Tuan Tian, grupmu sangat besar. Kau tidak kekurangan uang sedikit ini. Hanya berhutang budi kepada kami. Untuk sementara saja. Lagi pula kelompokmu sangat kaya. Kau tidak akan mempermasalahkan sedikit ini. Jadi janganlah menyusahkan kami. Ini bukanlah masalah banyak atau sedikitnya uang. Melainkan masalah kredibilitas. Kalian membuat pembukuan palsu. Maka kalian harus membayar denda. Yang Hayang sudah menjelaskan semuanya padaku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pembukuan palsu ini? Dulu kamu hanya bilang perusahaan memberikan tunjangan. Tapi tidak bilang harus membuat pembukuan palsu. Aku rasa uang dari pembukuan palsu itu malah masuk ke kantongmu, kan? Tunjangan? Kamu kira uang tunjangan itu berasal dari mana? Sekarang giliranku bertanya. Saat menerima uang, kalian semua menerima bagiannya masing-masing. Tapi saat aku bertanya padamu sebelumnya, kamu bilang tidak apa-apa. Ya, aku bertanya apakah kau akan ketahuan. Kau bahkan menjamin bahwa tidak akan ketahuan. Akuntansi palsu ini adalah buatanmu. Kami tidak akan mengembalikan uang itu kepadamu. Keponakan Hao, Tuan Hao. Kau juga sudah melihatnya. Aku benar-benar tidak mampu membayar denda sebanyak itu. Kau memohon berkali-kali pun tidak akan berguna. Meskipun aku adalah presiden, aku tetap tidak mungkin ikut campur dalam proyek perusahaan. Di grup perusahaan pun, perkataanku tidak berlaku. Kalian harus memberi penjelasan kepada kami. Tiket denda ini mencantumkan nama kami semua. Padahal ini jelas-jelas kamu yang melakukannya sendirian. Dengar-dengar kita harus ikut menulis bahwa kita didenda karena kamu. Kenapa aku yang didenda? Bukankah ini demi memberikan kalian gaji lebih banyak? TCH. Kamu kira kami tidak tahu berapa banyak keuntungan yang kamu dapatkan dari sini? Betul. Selalu keuntungan itu kamu yang dapatkan. Kenapa kalau ada masalah denda? Kami harus ikut rugi bersama kamu? Uang ini saya pastikan tidak akan saya berikan padamu. Yang Hayang, hari ini kamu harus memikirkan cara. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Keponakan yang baik, saya ini pamanmu. Apakah hari ini kamu akan membiarkan aku mati begitu saja? Saat kau mencari keuntungan dengan berbuat curang, kau seharusnya sudah memperkirakan hari seperti ini. Bukan aku yang membiarkanmu mati. Tapi kaulah yang sedang mencari kematian sendiri. Yang Hayang, kau selalu mengatakan, kita bersaudara. Lalu mengapa kau mengkhianati kami seperti ini? Tidak heran dia adik kandung Yang Fan Feng. Kepribadiannya sama seperti kakak laki-lakinya yang menjual anak dan penjahat itu. Menjual anak? Apa menjual anak? Diam. Jangan mengarang cerita. Tentu saja Yang Fan Feng, si penjudi itu. Dia tidak mampu membayar hutang judinya, jadi dia ingin menjual anaknya untuk membayarnya. Menurutku, pantas saja dia mati. Anak itu adalah anak ayahku. Jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Dia sedang mencemarkan nama baik saya. Siapa yang mencemarkan nama baikmu? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui, ya? Apa bukti kamu bisa berbicara omong kosong seperti itu? Jangan coba mengalihkan topik dengan saya. Saya tidak peduli bagaimana saudaramu dulu menjual anak. Hari ini denda ini, kamu harus jelaskan dengan jelas. Benar, jika uang denda ini tidak diselesaikan hari ini, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak ada uang. Hanya nyawa yang tersisa. Itu yang kamu katakan. Jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Kalian bahkan jika membunuhku, uang itu tidak akan ada. Kalian adalah makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Saya akan melaporkan ke polisi. Berani kalian memukul lagi? Nanti polisi datang. Kalian semua tidak akan bisa lolos. Lalu bagaimana jika polisi datang? Tuan, kau melakukan penjualan ilegal biji dan pemalsuan dokumen, kau tidak akan bisa lari dari semuanya. Siapa yang kau cari? Saya akan mengungkap semua kejahatan yang telah kamu lakukan.
Agar hidupmu bisa lebih mudah. Kamu jelaskan padaku. Mengapa kamu memarahi anak itu? Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Jangan ada petir. Jangan ada petir. Cepat katakan. Yue Xiaoxin. Hentikan semuanya. Aku ingin bertanya pada Liu Fang. Foto yang dia cetak untukku. Hahaha. Aku ingin melihat perutnya. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Ini Tuan Ding. Kalian semua nggak sayang nyawa? Karena dia memaksa kita bayar denda. Maka nggak ada yang bisa hidup tenang. Ibu. Ibu, cepat lari. Kalian gila ya? Saya sudah menghubungi polisi. Jika kalian terus memukul seperti ini, siapapun yang datang tidak akan bisa lari. Hari ini kalian bersama Yang Haiyang memaksa saya ke jalan buntu. Uang ini tidak bisa kami bayar hari ini. Kalian bisa meminta pada Yao Haiyang. Atau hari ini tidak ada yang bisa pergi dengan baik. Jika kalian tidak tahu tentang urusan Jia ini. Selama Yang Haiyang mengembalikan uangnya, aku tidak akan menuntut tanggung jawab kalian. Mau membuatku mati? Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Bu, mengapa kau tidak memberitahuku? Mengapa kau tidak mau memberitahuku kebenarannya? Kau sudah mengingat kejadian waktu itu? Bu, aku ingat semuanya. Jelas-jelas aku yang kehilangan ibuku. Seharusnya orang yang harus dipenjara itu yang melayaniku. Anakku yang bodoh, bagaimana mungkin ibu membiarkanmu menderita seperti itu? Dia tidak menangis, kau masih sangat kecil saat itu. Itu juga bukan disengaja. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Sialan, tak menyangka Ding Xuer jalan kecil itu adalah pembunuh kakakku. Hahaha. Direktur Ding sudah mengatakannya. Dengan jelas, uang ini harus kau kembalikan hari ini. Lain kali aku akan menikahi putri kalian. Kalian sekumpulan orang yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku tidak memberi kalian uang sepeser pun. Binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kaulah yang seperti itu. Uangmu sendiri. Apakah kau ingin kami ikut menerima hukuman bersamamu? Lepaskan. Pak Polisi. Saya ingin melaporkan. 20 tahun yang lalu kakak saya dibunuh secara keji. Pelaku sebenarnya bebas selama 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Kami membutuhkan bukti untuk menangani kasus ini. Kamu hanya berkata tanpa bukti. Yuan Haiyang, apa yang kamu bicarakan? Petugas polisi. Anak perempuan saya saat itu baru berusia 6 tahun. Dia tidak mengerti apa-apa. Mungkin ini disengaja. Saya perlu kembali untuk menyelidiki. Selain itu, kalian terlibat perkelahian dan juga melukai orang lain dengan sengaja. Semua ikut saya ke kantor untuk membuat pernyataan. Saya sudah cukup memahami situasi saat itu. Mengingat Ding Xuer masih di bawah umur saat itu. Dan sudah lama berlalu. Sulit untuk mengumpulkan bukti. Masalah ini sudah melewati batas waktu pengusutannya. Jadi tidak perlu mencari tanggung jawab lagi. Terima kasih, saudara polisi. Terima kasih, saudara polisi. Tidak bisa begitu saja membiarkan mereka pergi. Mereka adalah pembunuh. Ibu dan anak itu bukan orang baik-baik. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamu, dan orang-orang yang kamu bawa ini. Kalian diduga melakukan perusakan dan masuk tanpa izin ke rumah orang lain. Dan pembunuhan dengan sengaja. Kalian semua ikut saya ke kantor polisi. Apa maksudnya masuk tanpa izin? Ini rumah kakak saya. Bagaimana bisa disebut tanpa izin? Selain masuk tanpa izin, ada yang melaporkan kamu terlibat dalam penipuan ilegal. Setelah kembali, saya akan menyelidiki satu persatu. Bawa dia. Pelan-pelan. Maafkan saya, Bu. Semua ini karena saya percaya pada kata-kata Yang dan Yang. Kamu masih begitu kecil. Tidak ingat hal yang normal. Ibu tidak menyalahkanmu. Luka kecil ini tidak apa-apa. Bagaimana ibu bisa tega melihatmu dipukuli? Selama ini kaulah yang selalu melindungi ibu. Dulu kau selalu melindungiku. Mulai sekarang, giliranku yang melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Yue sudah dewasa. Sekarang sudah menjadi presiden. Kedepannya kita berdua akan hidup bahagia. Jiarong. Kamu datang untuk apa? Kamu pembawa malapetaka. Membunuh anak sulungku masih belum cukup. Mau membunuh anak bungsuku juga?
Dia adalah nenekmu. Ini adalah anak sialan yang kamu lahirkan. Hahaha. Dulu seharusnya sudah dijual untuk uang. Agar tidak ada masalah seperti ini kemudian. Dia adalah cucumu yang sebenarnya. Bagaimana bisa kamu mengatakan seperti itu? Aku menegurnya sedikit, kenapa? Dia hanya bawahannya. Panggil Yang Song. Surat tilang. Benar saja, pembunuh tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalian berdua tidak ada yang baik. Keluarga yang kita, kenapa sampai menghasilkan kalian berdua yang membawa sial? Yang Hayang ditilang karena pembukuan palsu. Kami tidak ada hubungannya dengan Tuan Ding. Kau dasar apa bicara seperti itu tentang ibuku? Saat itu jelas ayahku yang ingin menjualku. Seandainya bukan ibuku yang melindungiku, aku pasti sudah dibawa pergi oleh para penculik. Seperti kau, anak haram. Dijual pun memang sudah seharusnya. Saat itu ditambang. Yang seharusnya mati adalah kamu dan ibumu. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata sekejam itu pada Yue Yue? Kalau kamu masih punya muka untuk bicara. Karena kamu, anakku yang malah meninggal. Sekarang, balas nyawa anakku. Yang Hayang memalsukan bukti. Dan terlibat perkelahian massal. Semua itu akibat perbuatannya sendiri. Tidak heran orang lain. Ini rumahku. Tolong tinggalkan rumahku. Jika kau masih enggan pergi, aku akan memanggil satpam dari grup Ding untuk mengurusnya. Ah. Ini rumah anakku. Sekarang aku harus mempertaruhkan segalanya. Apa ini masih ada rasa keadilan? Kamu menikahiku, anak terkutuk ini. Menyebabkan anakku menderita. Dan masih menempati rumah anakku. Yang Fen Feng itu semua karena pamannya. Seandainya waktu itu dia nggak terus-menerus mengejar ibuku ke tambang, berniat menjualku. Kejadian buruk berikutnya tidak akan terjadi. Kalau dia sampai celaka, itu sudah pantas. Kamu berbicara padanya. Secara alami berbicara dengannya. Tapi kamu, anak sialan ini. Apa yang kamu katakan, aku tidak akan mendengarnya sedikit pun. Ini yang disebut ayah di kantor. Kamu bisa mengatakan hal seperti itu dan tidak merasa bersalah pada hatimu sendiri? Waktu yang Fen Feng ingin menjual Yue Yue, kenapa kamu tidak bertanya padanya apakah dia punya hati nurani? Aku tidak peduli. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Kembalikan nyawa anakku. Yang Hayang memalsukan pembukuan, yang menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Namun dia memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Setelah dihukum, dia tidak hanya tidak menyesal, tetapi juga sengaja melukai orang lain. Sekarang pihak kepolisian sudah menangani kasus ini. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak bisa mengubahnya. Lalu, apa masalahnya dengan uang sewa yang kamu dapat? Jangan lupa, darah yang mengalir dalam dirimu adalah darah keluarga Laoyang. Grup Ding bukan hanya milikku. Dan tentu saja bukan hanya untuk Yang Hayang. Aku rasa kamu hanya ingin belajar jika orang sialan itu membunuh anak bungsuku juga. Ibu dan anak perempuan itu adalah orang yang kejam. Lautan sendiri yang melanggar hukum. Bagaimana kau bisa menyalahkan Yue Yue? Yang Hayang mendapat masalah karena kesalahannya sendiri. Karena kau nenekku. Aku bisa memberimu uang untuk biaya hidupmu di hari tua. HMPH. Kau kira bisa menyuruhku pergi hanya dengan sedikit uang? Kau harus membebaskan Hayang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kau adalah pembunuh baru. Jika kau tidak menginginkannya, maka sudahlah. Xiao Shen, usir dia untukku. Pergi. Keluar. Aku akan pergi sendiri. Aku belum selesai dengan kalian. Yue Yue, sekarang kau adalah CEO perusahaan. Juga membawa kehormatan bagi keluarga. Ditambah lagi, kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Beberapa saat lagi adalah ulang tahun kakekmu. Segera bawa kamu pulang untuk melihatnya. Ulang tahun kakekmu. Sebagai cucu perempuan, tentu aku harus mengunjunginya. Asalkan kamu pulang bersama ibu saja sudah cukup. Kebetulan kali ini ulang tahun ke-70 kakekmu. Karena ini ulang tahun kakek dari pihak ibu, maka aku harus mempersiapkannya dengan baik. Xiao Shen, siapkanlah hadiah yang bagus. Tante Yan, sudah lama tidak bertemu. Tetap awet muda ya? Ah, tidak juga. Aku sudah tua. Kau membantu kakek mengurus bisnis, pasti sangat lelah. Ini tugasku. Lagi pula yang sudah tua. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak percaya pada adik perempuanmu? Maksudmu itu bohong? Apa yang bisa didengarkan dari seorang pembunuh?
Kamu pikir aku sial? Aku kira ada yang kembali. Ternyata itu racun palsu. Bukankah kamu dipenjara karena membunuh? Kenapa sebelumnya sudah dikeluarkan? Tahun ini baru keluar penjara. Baru keluar penjara langsung datang begini. Masih pakai pakaian yang sangat sederhana seperti ini. Orang lain bisa-bisa mengira kita berdua adalah pengemis. Kakak. Aku baru keluar, belum sempat membeli pakaian. Ini pakaian lama. Cuci saja masih bisa dipakai. Masih mau beli pakaian. Kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk beli pakaian? Kamu, seorang pembunuh yang bahkan tidak punya pekerjaan yang layak, masih ingin beli pakaian. Pakaian ibuku, aku yang akan belikan untuknya. Kamu memang anak perempuan yang hilang selama 20 tahun. Tidak disangka, akhirnya ditemukan juga. Tapi walaupun ditemukan, tidak ada gunanya. Keluarga kami, keluarga Jia, bukan sembarang keluarga miskin yang akan kami rawat. Jangan harap pada belas kasih. Kami datang hari ini untuk merayakan ulang tahun kakek yang ke-70. Tidak ada niat untuk mengambil keuntungan. Panggilanku terdengar cukup akrab ya. Siapa tahu kamu anak haram yang diambil Jia Ping dari mana? Keluarga Jia kami tidak menyambut kerabat miskin sepertimu. Selamat ya. Aku benci hari ini, pesta keluarga tidak ada tempat lagi. Kalian berdua kenapa masih berdiri di sana? Kalau kalian pintar, segera pergi. Kakak. Dia sudah lama sekali tidak bertemu kakek. Ingin kembali menjenguk. Sudah. Jika ini adalah pertama kalinya kembali setelah bertahun-tahun. Silakan duduk semua, ini hasil produksi dari Xiao. Pak Jia, ini adalah beberapa suplemen yang saya persiapkan untuk Anda. Dengar-dengar Anda sering sakit di kaki. Ini saya persiapkan kursi pijat khusus untuk Anda. Kakek. Hari ini saya datang membawa hadiah besar untuk Anda. Ini adalah liontin dari batu permata berkualitas tinggi yang diukir. Dan ukiran liontin giok ini dibuat oleh seorang ahli permata yang sangat terkenal. Dokter, ini adalah liontin giok yang unik di pasaran. Saya juga berharap kakek dapat berumur panjang. Damai dan aman. Baik. Benar-benar langka, rasa baktimu ini. Giok ini memang benar-benar langka. Ini lagi, dari urusan besar orang lain. Dokter ini, pengaruhnya mungkin tak terukur. Tentu saja. Jason memang luar biasa. Katakanlah misalnya, kau setidaknya adalah anak perempuan sendiri. Sudah bertahun-tahun tidak pulang. Tidak tahukah kau apa hadiah yang kau berikan pada ayah hari ini? Lihat mereka itu, tampak begitu miskin. Apa yang bisa mereka bawa yang bagus? HMPH. Saya juga pikir begitu. Jangan bicara tentang liontin. Mungkin mereka bahkan tidak bisa makan. Saya rasa saudara perempuan ini memang tidak sempat mempersiapkan. Tapi ternyata memang dia datang dengan tangan kosong. Wajahmu benar-benar sangat besar ya. Ayahmu sendiri ulang tahun. Tidak memberikan sedikit pun hadiah? Ternyata memang hanya datang untuk memanfaatkan. Dua kerabat miskin ya. Meskipun ibuku tidak sempat mempersiapkan. Tapi ulang tahun kakek ke-70. Aku sudah menyiapkan hadiah yang besar untuk kakek sendiri. Jason itu kan bilang giok ini satu-satunya? Kok tiba-tiba muncul yang persis sama? Tentu saja. Pasti kalau dia tidak punya uang dan ingin berpura-pura. Membeli barang palsu, kan? Kau berani sekali memberikan barang palsu kepada kakek. Liontin Gyoku ini diukir langsung oleh ahlinya. Satu-satunya, anjing militer. Aku tahu kalian orang-orang miskin ini tidak akan memberikan sesuatu yang bagus. Sama sekali. Berani-beraninya kalian memberikan barang palsu sebagai hadiah. Sungguh memalukan. Bagaimana kamu membuktikan bahwa punyaku palsu? Apa perlu dibuktikan? Tadi Jia Jun sudah mengatakan. Sang ahli hanya pernah membuat satu pasang cap ini. Pasti milikmu itu barang palsu. Apa mungkin itu masih cincin berlian palsu yang dibeli oleh Jia Sun? Tidak mungkin sama sekali. Batu giok ini sangat mahal. Kalian semua terlihat seperti orang kampung. Bagaimana mungkin kalian bisa membeli giok yang begitu mahal? Jangan bicara soal giok. Saya rasa kalian bahkan tidak punya uang untuk makan. Jadi hari ini aku sengaja datang untuk bermain bola. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana mungkin kami mengirimkan barang palsu untuk menipu orang? Ini sudah sangat jelas. Kesalahpahaman apa? Kau ini. Kalau kau tidak mampu memberikan hadiah, katakan saja. Aku kan kakakmu sendiri. Apa aku sampai tega menyulitkanmu? Barang palsu itu kau pamerkan di sini hari ini, keterlaluan sekali. Yue sudah tahu itu ulang tahun kakek dari setengah bulan yang lalu.
Dia sudah mulai mempersiapkan hadiah dengan hati-hati. Bagaimana mungkin dia memberikan barang palsu? Kurasa, kau dengan hati-hati mempersiapkan bagaimana caranya mengambil keuntungan hari ini, ya? Memang miskin. Kejutan sedikit pun tak bisa didapat. Kamu sudah membuangnya. Lalu dari kecil kamu sudah menghina kakakmu. Kemudian kamu membuat kesalahan besar. Hanya saja karena ada banyak keluarga hari ini. Aku tidak ingin menyalahkanmu. Tapi kamu malah di depan banyak orang mengeluarkan barang palsu untuk menipu orang tua seperti aku. Ayah, bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. HMPH. Sudahlah, jangan membela diri lagi. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa kamu menipu? Untung saja saya membuka hadiahnya di tempat. Kalau tidak, saya benar-benar akan tertipu oleh kalian. Ternyata memang anak haram yang entah dari mana. Masih muda, tapi sudah pandai menipu. Yue adalah putriku. Dia bukan anak haram. Siapa tahu anak yang kau cari itu anakmu sendiri atau bukan? Jangan-jangan anak kandungmu sudah mati entah di mana. Malah memelihara anak orang lain. Seakan-akan anak sendiri. Memang benar. Kau pembunuh, sudahlah. Masih membawa anak haram ke rumahmu. Kamu cuma tidak ingin ayahmu merayakan ulang tahunnya dengan tenang, kan? Kamu bilang aku terima. Jika aku salah, aku mengaku. Tapi Weiwei tidak bersalah. Kenapa kalian bicara seperti itu tentang dia? Dia hanya anak jalang yang suka berbohong dan memalsukan sesuatu. Kenapa masih dibicarakan? Sudah, jangan dibahas lagi. Jika kalian tidak punya uang, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Masih mengeluarkan uang untuk memalsukan. Barang yang sangat mahal ini, saya rasa kalian akan bangkrut dan tidak mungkin bisa membelinya. Bagaimana kalau saya bisa membelinya? Semua orang bisa berkata seperti itu. Saya bisa memastikan barang saya adalah asli. Lagi pula saya punya sertifikat keaslian batu giok. Apa kamu punya? Bukti batu giok Tian adalah palsu. Sekarang, membuat sertifikat autentikasi palsu bukanlah hal yang sulit, kan? Jika kamu memalsukan, akui saja dengan jujur. Jangan pura-pura sok suci seperti ini. Kamu menuduh saya memalsukan tanpa bukti apapun. Tentu saja saya punya hak untuk membuat undang-undang. Jika kamu bersikeras itu adalah sertifikat, maka tunjukkan sertifikat itu. Kalau tidak, saya juga bisa bilang kamu yang memalsukan dan tidak mengakuinya. Kalau kau ingin melihat sertifikatnya, maka akan kuperlihatkan padamu. Dengan begitu, aku tak punya alasan lagi, kan? Aku juga mengalami hal yang sama. Dengan apa kau mengatakan punyaku palsu? Meskipun kau punya, bagaimana? Siapa yang tahu metode apa yang kau gunakan untuk memalsukannya? Aset-aset yang atas nama Jason nilainya sangat tinggi. Kami sering bekerja sama dengan mereka. Mereka memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin mereka memalsukan? Biaya pembuatan giok ini begitu mahal. Kalian berdua, yang berasal dari desa, hidup miskin. Kalian bahkan tidak punya pakaian yang layak. Bagaimana mungkin bisa membeli? Siapa yang memalsukan giok ini sudah jelas. Tentu saja mereka dua orang bodoh yang belum pernah melihat dunia. Mereka memberi hadiah yang begitu mahal. Mereka melihat ini jelas hanya barang tiruan. Padahal kedua sertifikat itu sama saja. Bagaimana kalian bisa bilang bahwa barang yang sudah dilihat itu barang palsu? Ibu, jangan khawatir. Karena sertifikatnya sama. Kalungnya juga sama. Saya masih punya cara lain untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Kalau kamu begitu tidak tahu diri. Silakan, coba katakan. Jangan sampai kamu memalukan diri sendiri. Jimat ini terdiri dari dua cincin yang saling bersilangan. Pada celah tempat penghubungnya. Untuk membuktikan identitas pemahatnya. Akan ada corak tersembunyi sebagai tanda. Lalu bagaimana caranya agar bisa melihat nomor urutnya? Sangat mudah, tinggal memecahkan giok itu menjadi dua di sepanjang sambungannya. Kamu gila. Itu adalah hadiah ulang tahun untuk kakek? Kamu benar-benar ingin memecahkannya? Saya rasa kamu ingin menghindari tanggung jawab. Selama giok itu pecah, tidak ada yang bisa mengenali kalau yang kamu beri itu barang palsu. Apa yang saya katakan semua benar. Kalau kau tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu. Inilah tanda yang kukatakan. Jiasun, apakah di giokmu ada tanda yang sama? Ya ampun, dia benar-benar berani menghancurkan giok itu di depan umum. Gadis ini masih muda. Tetapi tindakannya tidak main-main. Tapi gioknya memang benar-benar memiliki tulisan rahasia seperti yang dia katakan. Jangan-jangan kita semua salah paham. Gadis kecil yang tampak miskin ini, yang memberiku giok ini, itu yang asli? Tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin identitas sekelas Jason membeli barang palsu untuk dijadikan hadiah? Lalu, satu tulisan rahasia ini bisa membuktikan apa? Siapa yang tahu apakah itu bukti yang kamu buat-buat?
Bukankah kamu yang mengambil giok itu langsung dari pengukirnya? Kamu bisa menghubunginya sekarang dan tanya padanya. Apakah yang saya katakan benar? Master itu sangat sibuk. Mana dia peduli dengan urusan kecilmu ini? Hanya panggilan telepon. Harusnya sih nggak sulit, kan? Dia bilang dia merasa bersalah. Makanya saya tidak berani menelepon untuk membuktikannya. Dia itu sepupumu. Kamu harusnya bagaimana bicara padanya? Pamanmu itu orang yang sangat dihormati. Dia tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi kamu malah begitu. Belum selesai-selesai juga. Kalian yang menuduh aku memalsukan data online. Aku hanya ingin membuktikan diri saja. Kau sendiri yang memalsukan giok itu. Tentu saja ingin ada motif apapun. Maka akan ada kasus apapun. Terlepas dari bukti apapun. Bukankah itu semua hanya omong kosongmu? Aku belum pernah mendengar tentang motif tersembunyi apapun. Apalagi jika memang ada. Aku juga tidak akan menghancurkannya. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan dengan hati-hati untuk kakek. Aku tidak mungkin dihancurkan olehmu, gadis rambut kuning. Jadi, kamu tidak bisa membuktikan bahwa milikku itu palsu. Kamu. Sudahlah, Yue. Ibu yakin hadiah yang kamu berikan kepada kakek pasti bukan barang palsu. Apakah itu barang palsu? Kamu yang paling tahu. Mulutmu memang hebat. Sudah cukup ributnya. Di sini kamu memaki dan merusak semuanya. Apakah masih mau makan? Ayah. Jangan marah. Saya tidak ingin orang luar menipu ayah dengan barang palsu. Semua barang sudah dihancurkan. Sekarang semua sudah puas? Siapa bilang gadis kecil itu benar-benar akan melempar sesuatu? Sudah, ayah. Kita jangan membahas ini lagi. Ayo, kita makan semua. Kalian semua, hari ini aku ingin memberitahu kalian sebuah kabar baik. Kabar baik apa? Bibi Ping. Apakah bisnis keluarga kalian ada proyek baru lagi? Tidak berani bilang ini proyek saya. Ini adalah proyek keluarga. Saya hanya membantu ayah dan yang lain mengelolanya. Tapi memang hari ini ada proyek baru. Kali ini adalah proyek yang akan dikerjakan dengan grup Ding. Grup Ding itu proyek besar. Jika proyek ini berhasil, usaha keluarga Jia kami akan semakin berkembang. Setiap orang di sini nanti akan mendapat bagian. Ibu Ping benar-benar sangat cakap. Tidak heran dia adalah putri yang dipilih dengan teliti oleh ayah untuk mengelola bisnis. Ibu Ping sejak kecil sudah pintar. Bisnis keluarga Jia selama ini berkat dia. Berita yang sangat baik ini. Shu Ping, kenapa baru memberitahuku hari ini? Ayah, bukankah saya ingin memberimu kejutan? Grup Jing. Yue. Bukankah itu proyek bawah tanah yang pernah kamu tangani? Benar, itu proyek yang saya tangani. Kamu bilang apa? Proyek grup Ding. Apa hubungannya dengan dia? Kakak, aku tidak sempat memberitahumu. Yue adalah CEO dari grup Ding. Kau mengada-ada. Bukankah dia hilang selama 20 tahun? Bagaimana mungkin dia menjadi CEO grup? Karena saat di panti asuhan, dia diadopsi oleh CEO grup Ding sebelumnya. Dan namanya diubah menjadi Ding Suer. Semua berkat dia. Hanya takdir yang bisa membuatku tumbuh dengan aman hingga sekarang. Apa? Apakah proyek kita ini yang kamu beri ke keluarga Jiang? Benar, proyek ini adalah hadiah yang sebenarnya ingin kuberikan untuk kakek. Itu juga menebus penyesalan karena saya sudah bertahun-tahun tidak kembali ke rumah. Namun, melihat sikap kalian hari ini, sepertinya hadiah ini tidak perlu diberikan kepada Yue. Aku tidak menyangka kamu sudah menyiapkan begitu banyak. Tidak mungkin. Ini adalah proyek yang saya dapatkan setelah berkali-kali bernegosiasi dengan kelompok militer. Seorang gadis bau yang belum tumbuh rambutnya dengan baik. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden dari grup Ding yang terkenal itu? Kamu sebelumnya sudah mencoba beberapa kali. Tapi ditolak oleh grup. Kalau bukan karena saya yang berbicara. Kamu bahkan tidak punya hak untuk bernegosiasi. Dia ternyata presiden. Tidak heran bisa memberikan kalung giok semahal itu. Jia Jun, sekarang dia bagaimanapun juga sukses. Di hadapan presiden pun masih belum cukup. Kalau begitu, mungkin yang dia berikan adalah palsu. Apalagi tadi sikapnya terhadap presiden sangat buruk. Jangan sampai dibalas dendamnya. Lihat saja kamu dan ibumu, penampilannya sangat buruk. Bahkan baju bagus pun tidak mampu dibeli. Masih berani menyamar sebagai presiden? Kakak, bagaimana kamu bisa menilai orang hanya dari penampilan? Yue, dia tidak akan menipu kalian. Dia benar-benar ingin berbuat baik untuk keluarga kita. Jangan berpura-pura di sini. Jangan kira aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya.
Pembunuh yang sudah keluar penjara. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Kamu kira aku masih akan mempercayaimu? Tidak percaya tidak masalah. Tapi mulai hari ini, proyek dari grup Ding tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Jia kalian. Ah, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai CEO ya? Aku malah ingin melihat bagaimana kamu akan merebut proyek ini dariku hari ini. Percaya atau tidak, besok kamu akan tahu hasilnya. Aku rasa kalian bukan datang untuk merayakan ulang tahunku, tapi sengaja datang untuk mencari masalah. Pak, kalau dia cuma mau datang bersama anaknya untuk meminta uang dan memanfaatkan. Sekarang kelihatannya dia tidak mau. Jadi sengaja membuat kekacauan ini supaya membuat Anda tidak nyaman, Pak. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku dan Yuiwe sungguh-sungguh datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Kenapa Anda tidak mau percaya pada cucu Anda sendiri? Ini hanya seorang gadis berusia 20-an. Namun mengaku sebagai CEO. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Yuiwe, kupikir mereka sengaja datang ke pestamu untuk membuat keributan. Mengarang alasan sebagai CEO. Hanya untuk mengambil sebagian harta keluarga Jia. Aku tidak peduli kau CEO atau bukan. Ini adalah warisan keluarga Jia kita. Kami tidak menyambut anak haram yang entah dari mana kalian temukan ini. Jiaru, jika kamu tidak ingin menghancurkan pesta ulang tahun ke-70 ayahmu, segera pergi dan jangan mengganggu. Kenapa kalian bisa seperti ini? Yuyu benar-benar peduli pada kalian. Tapi malah mendapat hasil seperti ini, Bu. Jangan marah, Bu. Aku tidak akan memberikan apapun kepada mereka lagi. HMPH. Keluarga Jia kami tidak membutuhkan kerabat miskin sepertimu. Tuan Jia, ini tentang nyawa seseorang. Ini adalah suplemen yang kami kirimkan. Apa? Ini adalah sup yang dimasak dengan bahan obat berkualitas tinggi. Ini adalah ginseng 1000 tahun. Ini adalah hadiah pertemuan yang dikirim oleh seseorang yang menyuruh kami untuk memberikannya kepada kalian. Hadiah pertemuan yang begitu berharga. Siapa yang mengirimnya? Orang yang mengirimnya tidak meninggalkan nama. Itu memang aneh. Ginseng berusia 1000 tahun ternyata dikirimkan satu untuk setiap orang. Betul-betul besar nilainya. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk ini? Barang bagus seperti ini bahkan uang pun tidak bisa membelinya. Siapa sebenarnya yang mengirimkan hadiah semahal ini kepada kami? Jangan-jangan ini adalah hadiah pertemuan yang disiapkan oleh Tuan untuk pesta ulang tahunnya kali ini. Jiasun. Semua hadiah ini pasti kamu yang menyiapkannya, kan? Lagi pula, pelayan itu juga tidak mengatakan siapa yang mengirimkannya. Mungkin itu seseorang yang tidak ingin mengungkapkan namanya. Lebih baik aku yang menerimanya. Pemimpin ini juga dianggap sebagai kompensasi. Tebakanmu benar-benar akurat. Saya sengaja meminta orang untuk tidak membicarakannya. Tak disangka, kamu langsung menebaknya dengan tepat. Tentu saja. Di antara begitu banyak orang di sini, hanya kamu yang hidup dengan sangat baik. Secara alami, yang terpikirkan adalah kamu yang membelinya. Aduh, hadiah ini tidak murah, ya? Kamu boros sekali. Tidaklah, sama sekali tidak boros. Ini memang untuk perayaan ulang tahun kakek yang ke-70. Keluarga kita jarang sekali berkumpul bersama. Tentu saja harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kakek baik hati sekali. Hadiah pertemuan sebaik ini nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Tak heran ini sup tulang yang dimasak dengan bahan obat berkualitas tinggi. Hari ini kita benar-benar beruntung. Harus berterima kasih pada Jason. Tanpa dia, mungkin saya bahkan tidak tahu seperti apa bentuk ginseng 1000 tahun. Tidak perlu sungkan, teman-teman. Sebenarnya, ini adalah hadiah pertemuan untuk kalian semua. Semoga kalian menyukainya. Atau kamu yang akan menyiapkan. Justru itu akan membuat saya terlihat kurang perhatian, hahaha. Jangan, bukankah itu yang disiapkan oleh asistenmu di hari itu? Ini adalah oleh-oleh yang disiapkan oleh Bu Ye Xiao. Lalu kenapa Jia Jun bilang dia yang menyiapkannya? HMPH, itu tentu saja untuk menjaga harga dirinya. Dia kira orang yang memberi hadiah itu menyembunyikan identitasnya. Lalu, dia malah mengakuinya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Saya bilang kalau. Kamu berbisik apa sih di sana? Benar-benar seorang yang miskin dan terpuruk. Apa kamu belum pernah melihat hadiah yang sebaik ini seumur hidupmu, ya? Ini hadiah dari Jiasun untuk semua orang. Bukan untukmu, seorang pembunuh. Kau pikir kau masih anak-anak. Tapi kau memberikan barang palsu kepada kakek. Kau bahkan tidak pantas menerima hadiah pertemuan ini. Aku tidak pantas?
Ini jelas-jelas olehku yang sudah dipersiapkan untuk kalian semua sebagai oleh-oleh. Ayah, barang-barang ini jelas-jelas oleh Yue Yue yang sudah dipersiapkan untuk kalian semua sebagai hadiah pertemuan. Bagaimana bisa dikatakan sebagai hadiah dari Jiasun? Kau kenapa sih? Tadi kau bilang dia presiden. Sekarang bicara tentang hadiah. Berharga itu adalah hadiah darinya. Kau kira kami bodoh? Kau sebelumnya bilang kalung Gyoku palsu. Sekarang kau ingin mengklaim itu milikmu. Tidak heran kau sebelumnya masuk penjara. Barang-barang itu memang pemberianku. Yang mengklaim miliknya adalah kau. Apa mungkin wanita di balik benda ini benar-benar dia? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membuat barang yang sebagus ini? Ginseng 1000 tahun. Mungkin kamu belum pernah melihat seperti apa bentuknya meskipun hidup lebih dari 20 tahun. Kamu hanyalah anak haram yang lahir dari pembunuh. Berani-beraninya menentang saya. Jika kamu pulang hari ini setelah kau selalu bertengkar dengan saudara-saudaramu. Jika terus seperti ini, kau tidak perlu kembali ke rumah ini lagi. Ayah, bukan aku yang memulai pertengkaran. Saat Yue Yue mempersiapkan hadiah-hadiah itu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Maksudmu Jiasu merebut penghargaan putrimu? Mereka? Bagaimana mungkin mereka mampu membeli barang semahal itu? Kalung giok sebelumnya juga. Aku melihat mereka seperti sengaja ingin membuat masalah. Membuat kita malu. Ayah, jika dia tidak layak membuat ayah marah. Pesta ulang tahun ayah yang ke-70 dirusak oleh kalian seperti ini. Kalian puas? Jelas-jelas kau yang terus-menerus menarget Yue Yue. Meskipun kalian tidak mengakuinya, tidak masalah. Saya tidak pernah berpikir untuk mencari pujian saat mengirimkan barang-barang ini. Tapi karena sikap kalian seperti ini hari ini, mulai sekarang saya tidak akan mengirimkan apa-apa lagi. Kamu masih mengancam saya. Barang yang dikirim oleh orang seperti kalian tidak ada gunanya bagi kami. Tenang saja, Ma. Saya sudah telepon Xiao Shen. Dia akan segera datang untuk menjemput kita. Maafkan aku, Yue Yue. Menir Shen. Saya ini Jia Shuping, yang sebelumnya menandatangani kontrak proyek dengan grup Ding. Apakah Anda ingat? Maafkan saya. Saya datang untuk menjemput Presiden. Presiden Ding, mari kita pergi. Tadi kamu memanggilnya apa? Di samping saya. Ini adalah Presiden grup Ding. Tidak mungkin. Tadi baru saja menerima pemberitahuan dari Presiden. Mulai hari ini, semua proyek dihentikan kerjasama dengan keluarga Jia. Dia benar-benar Presiden. Jiaru. Ada apa ini sebenarnya? Ayah, aku sudah bilang sebelumnya, Yue Yue adalah Presiden. Kalian tidak percaya apa yang kukatakan, Ibu, pimpinan? Yue Yue. Semua salah Bibi. Tadi Bibi salah paham padamu. Bibi minta maaf kepadamu. Baiklah, kita kan memang satu keluarga. Proyek ini harus diserahkan pada satu keluarga agar tenang, bukan? Bu, sikapmu tadi tidak menunjukkan bahwa kita satu keluarga. Mulai sekarang, grup Ding tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga kalian. Yu. Bu, saya minta maaf. Bu, jalan terus. Duduk dan istirahat sebentar. Ah, ayo pergi nanti saja. Apa sih terburu-buru? Kau tidak pantas menjadi keluargaku. Bu, pergi saja, Yue Yue.